Ini ada presentasi dari sponsor acara ini yang akan disampaikan oleh Dr. Yoyos Dias Ismiarto, spesialis ortopedi konsultan. Beliau saat ini merupakan Ketua Program Studi Ortopedi dan Traumatologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Universitas Pajajaran. Beliau juga merupakan Presiden dari Indonesian Pediatric Orthopedic Society. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Yoyos. Presenting the Celebrex story by Pfizer. In the early 1990s, the discovery of a second COX isoenzyme allowed for the refinement of the NSAID class of medication into agents that could selectively target COX-2 over COX-1. One of those agents was celecoxib, a molecule rationally designed to selectively inhibit COX-2 while sparing COX-1, more commonly known as Celebrex. Like any other non-selective NSAID, Celebrex substantially inhibits COX-2 at therapeutic doses to mediate its antipyretic, anti-inflammatory, and analgesic effects. In contrast, non-selective NSAIDs also inhibit COX-1 and, by extension, the beneficial functions it mediates. By sparing COX-1, Celebrex is believed to reduce the risk of side effects originating from the inhibition of COX-1. Over 15 years, Celebrex has built an impressive clinical profile demonstrating pain relief in multiple indications. We have furthered the understanding of NSAID-associated GI risk in 2 large prospective studies. Most recently, the decade-long PRECISION trial evaluated the cardiovascular safety of NSAIDs in over 20,000 patients, the first trial of its kind. The results from PRECISION are now available. Our promise to you and to your patients is central to everything we do. We are tirelessly committed to improving patients' lives everywhere and hope Celebrex will continue to support your patients for many years to come. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Bapak Moderator Dr. Teddy. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas yang memang sebetulnya adalah Dr. Rizal sebelumnya, tapi beliau berhalangan jadi saya menggantikan beliau. Mengenai mixed pain concept in orthopedic spine injury and surgery. Selama ini kita sama-sama tahu mengenal konsep nociceptive dan neuropathic pain, di mana nociceptive kita tahu bahwa nyerinya adalah nyeri yang well localized, kemudian berasal dari kerusakan jaringan yang non saraf ya. Jadi tentu manakala kerusakan ini membaik atau menyembuh, rasa nyerinya pun akan berkurang atau menghilang. Tapi bukan berarti tidak bisa jadi kronik, bisa juga menjadi kronik ya. Secara umum dia berrespon baik terhadap analgesik yang konvensional. Sebaliknya yang neuropatik biasanya dengan rasa tingling, rasa terbakar ataupun rasa baal atau kesemutan ya. Biasanya ini cenderung menjadi suatu kondisi yang kronis dan berefek kurang baik terhadap analgesik konvensional. Nah, pada kenyataannya di dalam prakteknya kita tidak pernah atau sedikit sekali mendapat kasus yang murni nociceptif ataupun murni neuropatik. Kebanyakan adalah merupakan gabungan dari keduanya. Pada kasus apa saja yang potensial terjadi gabungan dari keduanya, di antaranya adalah pada low back pain, post-surgical pain, neck pain, lumbar spinal stenosis, osteoarthritis, maupun rheumatoid arthritis. Tentu pengobatan pun karena ini adalah campuran memerlukan pengobatan tersendiri. Nah ini kita bisa lihat mixed pain merupakan irisan gabungan dari nociceptive, nociplastic, maupun neuropathic pain. Kita sekarang bicara low back pain, itu ternyata seorang sering bilang, oh sakit punggung bawah. Apa sih sebetulnya yang disebut low back pain?
Low back pain itu sendiri didefinisikan sebagai nyeri yang dibatasi di bagian atas oleh bagian terbawah dari kosta kita, rusuk kita, sampai ke gluteal fold kita, yang bisa disertai dengan adanya radiating ke lower extremity maupun tidak. Sebagian besar dari kita dalam kehidupan kita akan mengalami back pain. Dapat dibagi menjadi dua, menjadi suatu akut back pain, manakala bila keluhan tersebut kurang dari 3 bulan dan menjadi kronik lebih dari 3 bulan. Dan kita lihat dalam diagram ini bahwa back pain itu merupakan juara ya terhadap datangnya pasien ke kita, alasan terhadap pasien datang ke kita, dan juga kasus ini juga merupakan penyebab dari tersering gangguan dalam pekerjaan. Sekarang mengenai pain management pada spine injury dan surgery, ini adalah ada rekomendasi untuk manajemen low back pain pada kasus akut. Pada kasus akut dengan low back pain yang non-spesifik, kita bisa menggunakan paracetamol atau acetaminophen, coxib, maupun non-steroid NSAID lain. Tentu diberikan considering kita memberikan PPI pada kondisi adanya risiko gastrointestinal ya. Juga kadang-kadang kita memberikan vasorelaxan maupun opioid. Kemudian bila kita menemukan radicular pain, kita tentu ini suatu neuropathic pain, kita perlu memberikan di antara gabapentinoid terdiri dari pregabalin maupun gabapentin, atau juga bisa diberikan suatu tricyclic antidepresan. Bila ada keduanya, timbullah next pain yang tentu ini perlu penanganan lebih lanjut, lebih advance. Tentu sebaiknya pada teman-teman yang berpraktek umum untuk merefer pada sejawat spesialis untuk melakukan treatment yang lebih lanjut berupa suatu treatment psikologis yang disebut dengan cognitive behavioral treatment, maupun memberikan kombinasi obat-obatan. Dan tentu berikutnya adalah kita juga mempertimbangkan pemberian interventional pain therapy, bahkan suatu pembedahan. Ini beberapa penelitian yang menunjukkan obat-obat yang sering dipakai. NSAID dikatakan punya efek analgesia yang baik, tapi dibandingkan COX-2 inhibitor, ternyata lebih baik COX-2 inhibitor, apalagi COX-2 itu mempunyai lama kerja yang lebih baik. Kemudian gabapentinoid, pregabalin dan gabapentin itu pregabalin mempunyai bioavailability yang lebih baik sehingga memberikan intensitas pengurangan pain yang lebih baik, dan keduanya juga menurunkan kebutuhan akan penggunaan opioid pasca operasi. Selanjutnya pada pemberian kombinasi coxib dan pregabalin, keduanya itu memberikan efek yang analgesia yang sangat baik dan dalam 24 jam dapat mengurangi pemakaian opioid. Selanjutnya acetaminophen juga memberikan perbaikan dalam pain scores, juga pada muscle relaksan, itu dikatakan lebih baik dibandingkan placebo pada akut low back pain. Dengan side effect katanya belum diketahui, tapi kalau kita datang ke praktek orang-orang dengan low back pain akut ini, kita seringkali memberikan muscle relaksan, kemudian pasien mengeluhnya adalah keluhan di lambung dan juga rasa lemas biasanya itu. Selanjutnya adalah ketamin. Ketamin ini bisa diberikan oleh anestesi intraop, dapat mengurangi pemakaian opioid dalam 24 jam pasca operasi. Dalam pengurangan painnya juga cukup baik. Nah, ini hal-hal yang tadi dipakai untuk treatment pain management. Kita lihat di sini juga ada multimodal analgesia, artinya menggunakan modalitas lain, di antaranya adalah lokal atau regional anestetik. Sekarang mulai pada non-steroid pain.
Ini adalah satu studi yang membandingkan 6 macam obat, naproxen, indomethacin, ibuprofen, pioglitazone, celecoxib, dan rofecoxib. Soxib di sini mempunyai efek yang analgesia yang lebih baik dibandingkan dari kelompok anti COX-1. Dan celecoxib lebih baik daripada rofecoxib. Ya. Juga pada penyembuhan patah tulang, NSAID dalam waktu lama dan dalam dosis tertentu akan menghambat dari penyembuhan tulang. Sedangkan pada celecoxib tidak ada masalah tersebut. Ini juga suatu studi membandingkan celecoxib 400 mg dengan ibuprofen 100 mg. Kita lihat pada onset dari analgesianya kurang lebih sama pada sekitar 50 menit, tapi bila kita lihat pada lama kerjanya, di mana pada celecoxib kita melihat bisa mencapai lebih dari 24 jam, sedangkan pada ibuprofen hanya 11 jam. Ini adalah algoritma dari pemberian NSAID di dalam kita melakukan pelayanan. Bila kita menemukan pasien dengan indikasi untuk pemberian NSAID, kita harus men-screening ada tidaknya faktor risiko pada sistem kardiovaskular maupun risiko pada renal. Yakinkan bahwa fungsi renal dalam kondisi normal lebih dari 60 ml per menit. Pada kondisi risiko GI-nya rendah dan disertai dengan risiko kardiovaskular yang tinggi, tetap dapat diberikan celecoxib dengan low dose, yaitu sehari 200 mg maksimum, atau diberikan NSAID plus PPI. Pada kondisi risiko CP-nya rendah, bisa dapat diberikan celecoxib dosis sampai penuh, 400 mg, atau diberikan NSAID plus PPI. Pada kondisi risiko gastrointestinalnya tinggi, apapun kondisinya selalu diberikan PPI. Apakah dia high risk CP-nya ataupun low risk, selalu diberikan PPI. Pada high risk CP diberikan low dose celecoxib plus PPI. Kalau low risk diberikan celecoxib plus PPI. Tidak pernah kita anjurkan untuk memakai NSAID dalam kondisi risiko GI yang tinggi. Ini adalah studi lain yang membandingkan selective COX-2 inhibitor yang dikombinasikan dengan PPI dibandingkan dengan selective COX-2 inhibitor saja, berikutnya dengan non-selective NSAID plus PPI dan yang lain. Dapat kita lihat bahwa ranking atau efektivitasnya adalah yang terbaik adalah selective COX-2 inhibitor plus PPI. Demikian juga dengan efek toxicity-nya ditemukan lebih rendah dibanding yang lain. Ini juga membandingkan 3 obat, naproxen, ibuprofen, dan celecoxib. Kita bisa lihat yang hijau itu adalah celecoxib. Kita lihat toxicity-nya paling rendah. Hepatic pain, kita lihat pemberian pregabalin dapat mengurangi nyeri pada pasien hepatic LBP dan hepatic pain sampai 73%. Ya, bahkan pada kondisi yang diinduksi oleh nyeri LBP yang diinduksi oleh berjalan sampai 90% lebih. Ini juga menunjukkan reduksi nyeri dengan pemberian pregabalin, reduksi lebih dari 30% sampai 42%, dan reduksi lebih dari 50% sampai 22%. Ini adalah kesimpulannya. Tadi kita jangan lupa bahwa pain tidak hanya non-ulceratif saja atau neuropatik saja, tapi juga bisa mix ya. Dan tadi kita dapatkan dari beberapa literatur bahwa COX lebih baik dari konvensional NSAID dalam manajemen juga dalam safety-nya. Dan COX mempunyai onset yang cepat dan mempunyai efek analgesi yang lebih lama dibandingkan NSAID lain. Bahkan pada kondisi pasien dengan risiko kardiovaskular yang tinggi, tetap dapat diberikan COX dengan dosis rendah, artinya maksimum 200 mg per hari. Tentu kita tetap consider mempertimbangkan pemberian PPI pada pasien dengan risiko GI. Dan kita juga tadi lihat pregabalin dengan durability yang lebih baik akan memberikan pain score yang lebih baik dibandingkan gabapentin.
Dan jangan lupa juga cuma kombinasi obat, tapi juga kombinasi dari modalitas. Termasuk tadi kita contohkan adalah suatu injeksi lokal anestesi maupun regional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada moderator. Terima kasih Dr. Yoyos.